Faya ayyuhal ikhwah al-muhabbabun usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqwallah. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita memulai membuka kembali kajian pagi atau yang kita sebut dengan al-halaqah as-sobahiyah as-sabtiyah, yang sekarang materinya terdiri dari 3. Pertama, ma'anil Quran. Yang kedua, mutammimah al-jurumiyah. Kemudian yang ketiga, kita meneruskan kajian Ramadan kita, yaitu tentang nahwu an-nas. Oleh karena itu, maka pada hari ini, karena kajian kita tentang nahwu nas itu tinggal satu yang amat penting di dalam pembahasannya, yaitu masalah al-khabku. Apa al-khabku itu? Koheren, ya, kohesif, as-sabku, dan ada al-khabku, koheren. Nah, setelah ini habis, kita kembali kepada awal buku, karena kita ingin memasuki kajian nahwun nas ini tentang apa pengertian nas, atau apa pengetahuan kita tentang al-khitab wacana itu apa. Yang pertama, saya ingin membangkitkan pikiran Anda supaya nanti komplit. Yang pertama, bisa dikatakan al-khitab diskursus, atau bahasa Indonesianya wacana, atau kalau model Jerman itu teks an-nassu. Maka syaratnya harus ada 7. Pertama, kalimat tersebut ada al-qasdu, ada attention, ada maksud, apa yang dimaksud oleh si pembicara. Ini yang pertama. Yang kedua, harus ada pemahaman yang baru atau yang disebut dengan gap information bagi orang yang mendengarnya. Itu yang disebut dengan al-qabuliyah atau al-maqbuliyah. Yang ketiga, harus mengandung informasi tertentu. Ini yang disebut dengan al-maklumatiyah. Kemudian yang keempat, harus ada dalam konteks. Ini yang disebut dengan al-maqamiyah. Kemudian ada tali runtutan benang merah dengan teks-teks yang lain yang disebut dengan at-tanas, atau kalau dalam kajian tafsir itu ada al-munasabah dan sebagainya, yang disebut dengan intertek atau at-tanas. Kemudian yang kelima, adanya as-sabqu. As-sabqu itu adalah kohesif, rapat secara lafziyah. Bisa dengan dhamir, bisa dengan wawu ataf, bisa dengan pengulangan, bisa dengan al, dan sebagainya. Itu menyangkut teks. Inilah yang disebut dengan apa? Kohesif. Nah, ada yang kerapatan, kontinuitas yang berdasarkan makna. Ini yang menjadi kajian kita pada hari ini, yaitu al-khabku atau koheren. Tinggal ini, koheren. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan kembali kepada awal, karena kita langsung dulu secara di bulan Ramadan ini langsung mengkaji apa itu teks. Untuk itu, coba sampean buka halaman al-khabku berapa ya? Kita konsentrasi ini dulu, ma'ani Al-Qur'annya sebentar supaya tuntas. Al-khabku piro ini? 109. Kalau yang belum punya buku bisa lihat di WA-nya. Sudah saya apa dulu?
Al-Khabku halaman 109 ya. Tadi saya menyebutkan 7, ternyata berapa? 6, 7 mestinya ya. Apa yang belum ya? 7 Al-Khabku Arubit. Ar-Rabat Ar-Rosbi itu sama dengan As-Sabaqu itu tadi. Al-Qabul wal Maqbuliyah sudah, Iklamiyah sudah, Makomiyah sudah, situasional, kemudian Tanas sudah, kemudian Al-Qasdu yang pertama, satu, apa yang dimaksud oleh si mutakalim, kedua At-Tanas, intertek, kemudian ketiga Al-Maqomiyah, situasional atau ada kontekstual, kemudian keempat informatif, Iklamiyah atau Ikhbariyah, kemudian kelima dapat dipahami Al-Qabul wal Maqbuliyah, kelima, kemudian keenam As-Sabaqu, kohesif, kerapatan ya, kerapatan secara lafzi, kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah Al-Khabku atau yang disebut dengan koheren ya. Sudah halaman 109. Teman belum punya buku, lihat ini ya, di WA sudah pernah itu Nahwun Nas halaman 109. Idza kana ma'yarus sabqi mukhtassan birastil istimrariyah al-mutahaqqiqah fi zahirin nas fa inna mi'yarul khabqi yukhtassu bil istimrariyah al-mutahaqqiqah fi alamin nasi wa na'nibiyah al-istimrariyah adilaliyah alati tatajalla fi mandumatil mafahim wal alaqat ar-rabitah baina hadhil mafahim. Kalau as-sabqu kohesif ya, atau as-sabqu itu dikhususkan kepada hal-hal yang menjamin kontinuitas. Pelafalan ini kontinu, tidak terputus-putus, tapi secara lafziyah. Birasdil istimrariyah al-mutahaqqiqah fi zahirin nasi. Apa? Fi zahirin nasi ya. Ya dalam lafal teks itu sendiri. Bagaimana pelafalan itu melaju dengan lempeng, lurus, tanpa putus-putus, sehingga merupakan satu kesatuan yang dicetak. As-Sabqu itu as-sabqu hubungannya dengan pelafalan, tapi kalau al-khabqu itu hubungannya dengan keruntutan, kelempengan maknanya, tidak putus-putus. Makna itu harus disampaikan dengan kronologis yang lurus, lempeng. Nah, alatnya itu disebut dengan al-khabqu. Bagaimana satu ide pemikiran di dalam pelafalan itu runtut maknanya, itu al-khabqu. Tapi kalau as-sabqu itu hubungannya dengan pelafalan. Kapan diberi huruf ataf, kapan diberi wa, kapan diberi fa, kapan diberi al dan sebagainya. Itu masalah-masalah pengucapan lafziyah saja, dohir, masalah dohirun nas saja. Tapi yang berhubungan dengan makna itu namanya al-khabqu atau yang disebut dengan koheren. Fa inna mi'yaron khabqi yukhtassu bil istimrariyah. Apa artinya istimrariyah itu? Istimrar, terus, lurus. Ide itu disampaikan secara kronologis, tidak belok-belok. Nah, itu namanya istimrariyah al-mutahaqqiqah fi alamin nasi. Apa mutahaqqiqah itu? Yang terwujud dalam dunia teks. Ya, dalam dunia teks, dalam dunia teksnya, dalam pelafalannya. Oh, bukan ya, fi alamin nasi itu dalam dunia teks,
permanaan, permaknaan, ya. Wa na'ni biya al-istimrariyah ad-dilaliyah, ya. Kontinuitas makna al-istimrariyah ad-dilaliyah secara kronologis. Allati tatajalla fi mandumatil mafahim. Apa tatajalla itu? Yang nampak dalam konsep. Apa konsep itu? Pikiran. Dalam pikiran wal alaqat ar-rabithah dan hubungan konektivitas, ya, baina hadil mafahim. Bagaimana konsep-konsep ini dilontarkan antara yang konsep yang satu dan terusnya itu selalu berhubungan. Nah, itu namanya koheren, al-khabku bahasa Arabnya. Kalau teorinya Tamam Hasan disebut dengan al-iltiham. Al-hama yulhim itu melas, gandeng. Jadi makna itu bergandengan terus, lurus. Wakilah hadainil amraini wa hasilul amaliyat al-idrakiyah al-musahibah lin-nasi intajan wa ibda'an au talaqqiyan wasti'aban wa biha yatimmu ikhtibakul mafahim min khilali qiyamil alaqat wa idfa'iha 'alaiha in lam takun wadihatan musta'lanah ala nahwin yastad'i fihi ba'duha ba'da wa yata'allaqu biwasitatihi ba'duha bi ba'din wal khabqu awil iltiham. Al khabqu istilah Arabnya atau al iltiham, koheren, rapat, ya. Wakilah hadainil amraini, ya, kedua hal di atas, yaitu antara pelafalan yang di dalamnya mengandung kemaknaan, wa hasilul amaliyat al-idrakiyah, itu merupakan hasil proses pemahaman. Amaliyat itu proses, al-idrakiyah itu pemahaman, al-musahibah lin-nasi, proses pemahaman yang terkandung dalam teks tersebut, baik produktivitasnya ketika diucapkan oleh si mutakallim intajan wa ibda'an, atau talaqqiyan wasti'aban, atau ketika difahami, diterima oleh mukhatab, oleh orang kedua. Wa biya yatimmu ikhtibakul mafahim. Dengan demikian maka konsep-konsep, ide-ide yang dilontarkan oleh si mutakallim dimuat dalam teks yang terucapkan secara kontinu itu terjadi namanya apa? Ikhtibakul mafahim. Konsep-konsepnya terkonektif. Konsep-konsepnya itu mafahim, itu konsep. Ikhtibak terkoheren, rapat. Kontinuitasnya terjamin. Ikhtibakul mafahim min khilali qiyamil alaqat. Ya, hubungan kalimat pertama dengan kalimat kedua, apa hubungannya? Nah, itu ada hubungannya. Nah, bagaimana dijadikan hubungan kalimat yang pertama dengan kalimat kedua dan terusnya kalimat ketiga, keempat, dan sehingga menjadi paragraf misalnya, antara ide yang 1, 2, 3 ini tersusun rapat maknanya. Itu namanya iktibakul mafahim min khilali qiyamil alaqat. Kalau alaqat itu apa? Konektivitas antara ide dengan ide yang lain. Au itfa'iha 'alaiha, atfa yutfi. Apa atfa yutfi itu? Atfa yutfi itu membentangkan atau menyajikannya, itu penyajiannya, ya. Wa itfa'uha 'alaiha, bagaimana hubungan konsep yang satu dengan konsep yang lain itu terpapar, terlontarkan secara terkonektivitas, ya. Illam takun wadika musta'lana. Nah,
Apabila tidak jelas maknanya atau tidak mustaklana welo-welo ya, terumumkan, terlontarkan ala nahwin dalam bentuk yang antara ide yang satu dengan ide yang lain itu saling merekol. Ya saga itu merekol, mengambil ya, mengambil kembali atau ya mengkonektivitaskan antara ide yang satu dengan ide yang lain itu. Wa yata'allaqu biwasitatihi, maka terhubung antara ide yang satu dengan ide yang lain itu biwasitatihi ya dengan al-khabku ini biwasitatihi yata'allaqu ba'du bi ba'din, sehingga ide-ide yang dilontarkan dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat kecil namanya misalnya ya sampai titik. Oke. Ini harus ada yang menyambung antara ide yang satu dengan ide yang lain. Nah, dari segi maknanya, tapi kalau dari segi lafalnya itu namanya kohesif asabku. Tapi kalau dari segi maknanya supaya runtut, maka itu namanya al-habku. Nah, itulah ya koheren bahasanya. Koheren dengan kohes. Jadi satu wacana, satu teks yang besar itu harus ada unsur-unsur ini, antara lain adalah unsur kohesif dan koheren. Kalau enggak amburadul. Nah, ini bisa nggak diterapkan untuk studi Al-Quran? Sangat-sangat. Bagaimana Al-Quran itu mengemukakan secara lafziah, ya, ada pengikatnya dan sebagainya. Kadang diberikan nakiro, kemudian makrifat, ya, misalnya gitu. Itu namanya asabeku. Keruntutan maknanya dihubungkan dengan tujuh poin yang saya kemukakan, termasuk diantaranya adalah situasional, kondisional, atau kontekstual. Itu bisa kita lihat bagaimana seorang mufassir mengkaitkan teks-teks Al-Quran itu dengan asbabun nuzulnya. Nah, mengapa? Ini dalam rangka memenuhi kriteria al-maqamiyah. Itu yang dilakukan oleh orang ahli mufassir. Jadi orang ahli mufassir itu adalah mereka-mereka yang ahli analisis wacana dan pragmatik. Tanpa mereka menamakan dirinya, karena ilmu pragmatik itu baru nanti, seperti usulul fikih. Usul fikih sebagai ilmu itu nanti. Lah para sahabat dulu gimana memahaminya teks Al-Quran? Karena Mu'ad bin Jabal diutus Nabi kemana? Ke Yaman. Iya, ditanya oleh Nabi, kamu kalau menghukumi sesuatu terambil dari mana? Kau sandarkan kemana? Al-Quran, bener. Al-Hadis, bener. Nek enggak, ada tahidu biro'i, berijtihad lah. Berijtihad itu yang menggunakan usul fikih, tapi ilmu usul fikih belum terbentuk, masih nanti. Secara praktis ya Mu'ad bin Jabal, yang mungkin dengan kias, mungkin dengan melihat al-istiqsan, mungkin melihat al-masolih al-mursalanya, tapi belum terlontar ilmu-ilmu yang diatur dalam usulul fikih, tapi nanti pada abad selanjutnya. Tuh. Ya seperti al-mufassirin, belum ada pragmatik, belum ada analis wacana, tapi mereka sudah melakukan itu secara tidak sadar. Oke ya wes. Jadi inilah al-khabku. Jadi al-khabku itu pengkonektivitasan, pengsejajaran, mengkontinuitaskan dalam bidang kemaknaan dalam sebuah teks. Wal khabku awil iltiham, koheren atau al iltiham. Iltiham itu jelas, rapat,
perapatan. Yatatallabu minal ijra'at ma tunsitu bihi anasirul ma'rifah li ijadi tarabut al mafhumi wastirja'ihi. Footnote nomor 3, an-nas wal khitab wal ijra' Baugren, diterjemahkan oleh Tamam Hasan. Bukunya tebal. Alhamdulillah dua. Apa yang diminta, yang diharuskan oleh al-khabaku itu apa? Kalau kita menjalankan prinsip-prinsip al-khabaku koheren dalam sebuah teks, bagaimana kita melempengkan, mengkontinuitaskan sebuah ide dalam teks, itu maka dibutuhkan al-ijro'at. Apa ijro'at itu? Prosedur. Awakmu daftar insya Allah. Wes, sudah dibuka. Belum dibuka ya? Iya, nanti dibuka. Mbusi Latif itu terima, insya Allah diterima Latif itu. Ya, proses-proses, ada prosedur-prosedur. Apa? Di mana prosedur-prosedur ini matun situ bi anasirul ma'rifah, yang dapat mengaktifkan ya, pengetahuan atau ide, unsur-unsur ide. Unsur-unsurnya ini diaktifkan, dikonektivitaskan, disambungkan dengan yang lainnya. Bi anahu bahwa konsep yang diatur dalam teks-teks atau dalam diskursus itu bianau muhtawan mudrok. Apa muhtawan itu? Isi, kandungan, makna yang dapat dipahami. Artinya bermakna lah. Bermakna yang dapat dipahami oleh yang mendengarkan. Muhtawa itu isi atau muhtawa. Mudrok itu yang dapat dipahami, dijangkau. Yumkinu isti'adatuhu, bisa direkol, bisa diucapkan kembali, direkol. Autansiti, bisa diaktifkan kembali. Bidarojatin mutafawita, dengan yang bermacam-macam, dengan tingkatan yang bermacam-macam. Minal wahda wal ittisak fil aqli, yang merupakan satu kesatuan. Ya, kan ide itu kan merupakan satu, sekalipun terdiri dari beberapa beberapa unsur. Nah, unsur-unsur ini dirapatkan, dilempengkan, dikronologiskan, ya, yang dapat dipahami, dikonektivitaskan antara satu yang lain sehingga menjadi paragraf. Misalnya kalau kita berbicara masalah paragraf, yang merupakan satu unitas, merupakan satu kesatuan. Wal ittisak itu koheren dan kohesif, yang rapat, yang merapat dan merapat. Fil akli, di akal. Apa kok di akal? Karena ini makna. Tapi kalau al-lafziyah fil lisan atau fil nutqi. Jadi bagaimana ide-ide itu merupakan satu kesatuan, al-wahdah atau al-wahdah. Wal ittisak, rapat. Ittisak itu rapat, terkonektivitas, tidak terpecah-pecah, amburadul. Amal alaqat faya khalaqatul ittisal bainal mafahim. Adapun konektivitas antara ide yang satu dengan ide yang lain itu merupakan lingkaran. Khalaqa itu lingkaran, maksud makna. Mengapa kalau dikatakan lingkaran? Sebab dahulu sampai sekarang kalau di Al-Azhar itu ada khalaqah itu saya di bersandar di tiang masjid, kemudian muridnya yang mengikuti khalaqah itu membuat lingkaran. Kan dikatakan khalaqah, membuat lingkaran. Khalaqah. Ya. Apa? Lamnya berfathah.
Iya, iya. Atau bisa khalqa bisa. Khalqa itu dalam bahasa Arab, rumahnya orang Arab, pintunya itu nek nontok-nontok itu nggak pakai tangan. Ini ada besi bunternya. Besi ini tok 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 tok. Itu khalqa. Iya. Atau anting-anting itu khalqa. Yang semuanya bentuk lingkaran. Yang bentuk lingkaran. Nah, yang dibuat tok 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 itu besi bunter ini kayak tok tok. Jadi nundukin kau no. Soalnya lawangnya kan tipis-tipis ya dulu. Ngomong Arab itu. Toilet terdiri dari apa ya? Seng tapi baja iso. Mau orang Arab itu. Dene yang model seng kaya kuandel. Itu begitu, halqah namanya. Makanya terus dinamakan kajian-kajian disebut dengan khalaqah atau khalqah. Karena bentuk lingkaran. Kalau di Al-Azhar sampai sekarang. Nah, itu kalau kuliah di sana ya melok khalqah itu lebih banyak. Ngikuti kuliah nggak akan paham. Maksud dosa ini ngomongnya ngawur sak. Ngomongnya amiyah tok. Ada sak kelas itu bisa 300 karena absen gak ono. Absen. Nah, amal alaqat fa ya khalaqatul ittisal bainal mafahim. Apa khalaqatul ittisal itu? Circle, khalaqa itu circle atau lingkaran yang bersambung, yang terkonek di antara konsep-konsep mafahim, jamak mafhum. Mafhum itu konsep, ide. Itu bagaimana terkonek, khalaqatul ittisal namanya. Wa takhmilu kulla khalaqatin ittisalin, khalaqati ittisal nau'an minat ta'yin lil mafhum alladhi tartabibu ini. Dan setiap khalqah ya, konektivitas hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain itu merupakan satu macam dari penentuan nau'an minat ta'yin lil mafhum, merupakan satu pemahaman konsep alladzi tartabitu bihi, yang saling terikat antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, bi an tahmila ali wasfan au hukman, di mana teks ini mengandung makna deskriptif, menggambarkan sesuatu, atau membawa satu hukum tertentu. Au tuhaddidu lahu hay'atan wa syaklan, atau teks ini akan membentuk satu bentuk. Hay'a itu badan sih asal maknanya, tapi membentuk satu kesatuan atau satu bentuk. Misalnya jadi satu pasal, satu bab, membentuk satu paragraf misalnya, atau membentuk satu jumlah yang sughra misalnya. Itu mungkin gitu. Jadi bagaimana mengkonektivitaskan, menjelaskan hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang satu, di mana dalam satu teks yang lebih besar. Nah, itu makna. Wa yuwaddihu Halide wa Ruqayyah Hasan. Bukunya bahasa Inggris sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya punya itu Ruqayyah Hasan sama Halide. Bukunya hijau. Isinya tentang konteks juga. Ada Ruqayyah orang India, Muslim. Bukan, tapi wedok Ruqayyah Hasan, perempuan. Nah, itu menjelaskan at-tamasuk. Sama saja tamasuk. Tamasuk itu apa? Saling mengikat antara yang satu dengan yang lain. Istilahnya dia tamasuk atau koheren atau kohesif bisa. Bi'anau alaqatun maknawiyah loh. Alaqah maknawiyah. Hubungan makna. Koheren itu hubungan makna baina unsurin fin nasi, ya, antara unsur-unsur. Jadi kalau dalam teks itu terdiri dari kalimat-kalimat, bagaimana kalimat yang satu dan kalimat yang lain
di mana kalimat ini membawa ide tertentu dapat saling mengikat. Tidak mari ngomong iki terus rono. Kalau begitu. Kecuali kalau memang dalam balaghah apa yang disebut dengan al-iltifat. Iltifat itu seperti suatu Fatihah, mari huwa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwa Allah itu rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di raja nanti dari kiamat, atau yang menjadi pemilik, bisa dua. Iya kana butuh mari huwa maru iya kana butuh iya, itu namanya iltifat. Sajane kan dalam ilmu ini kan ndak runtut mari huwa kok terus anta. Nah ini namanya iltifat, ada maksud tertentu. Iltifat itu apa? Menolehkan orang karena ada sesuatu yang penting, itu iltifat. Nah, kelihatannya saya ndak runtut mari huwa kok anta, maksudnya huwa misalnya misalnya surat Al-Fatihah itu aku sing gawe alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Iyyahu misalnya. Jadi bagaimana menurut Halide Waruqayyah Hasan alaqah maknawiyah baina unsurin bin nasi, antara unsur satu dengan unsur yang lain. Wa unsur akhar yakunu daruriyan ditafsiri adan nazila. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu saling menafsiri, menjelaskan. Unsur yang satu dijelaskan pada unsur yang kedua. Lalu apa hubungannya? Hadal unsur al-akhar yujadu bin nasi. Nah, unsur yang lain itu ada dalam teks itu semuanya komplit. Ghairu annahu la yumkinu tahdhidu makanihi. Apa ghairu annahu itu? Hanya saja. Nah, padahal ma'anna hanya saja la yumkinu tahdhidu makanihi. Ya, teks yang lain yang menjelaskan ini kita tidak bisa menentukan tempatnya di mana. Nah, teks yang menjelaskan ini namanya kalau dalam balaghah namanya qarina lafziyah. Atau kalau dalam ilmu pragmatik atau diskursus wacana namanya munasab. Ada tanas, ada munas. Kalau munas itu adanya teks di dalam wacana tersebut, ada teks. Tapi kalau tanas itu teks di luar teks. Misalnya hadis berhubungan dengan Al-Qur'an atau hadis dengan hadis yang lain, itu tanas. Atau yang disebut kalau ilmu tafsir itu namanya al-munasabah. Al-munasabah. Ahli tafsir itu aku dua ahli bahasa, wah gak iso. Gak sembarangan. Jangan menggampangkan. Illa antoriki hadil alaqah. Nah, itu apa? Kecuali dengan jalan mengkonektivitaskan yang erat antara unsur yang satu dengan yang lain. Ini disebut dengan al-alaqah at-tamasuki. Ya, opsi tamasuk itu apa? Saling berhubungan erat itu tamasuk. Amsaka yumsiku itu kan memegang. Saling pegang ini. Ini tamasuk. Bukan teguh al-alaqah at-tamasuki. Makanya kohesif itu bisa diterjemahkan, biasanya ada kitab yang lain namanya at-tamasuk al-lafzi. Itu as-sabqu. Nah, al-khabqunya at-tamasuk al-ma'nawi atau at-tamasuk ad-dilali. Itu bisa dilacak di footnote nomor 2 Nahwun Nas Ahmad Afifi. Naklan an tamasuk bil Ijazali Halide wa Ruqayyah Hasan. Aslinya produknya Halide dan Ruqayyah Hasan dalam bahasa Inggris. Yang kemudian Halide ini menerbitkan sebuah grammar namanya grammar fungsional An-Nahwu al-Wadhifi. Nahwu Wadhifinya Halide.
Wa min thamma, jangan dibaca wa min thumma. Thumma itu kemudian, kalau thamma ay hunaka. Wa min thamma yastamil iltiham al umuril atiyah. Nah, kalau begitu maka al iltiham atau koheren itu harus mencakup hal-hal seperti ini. Apa ya? Yang bisa mengeratkan unsur makna dalam sebuah teks itu apa aja? Yang pertama al-anasir al-mantiqiyah, yaitu unsur-unsur logisnya. Unsur-unsur logis. Misalnya kita terbitkan, kita produksi sebuah teks. Muhammad terjatuh dari pesawat terbang, turun ke bumi, sebelum menyentuh ke tanah dia disambar oleh seekor elang. Logis kayak itu. Gak logis kan ya? Itu harus diabaikan, jangan dimuat kan, gak logis itu. Itu khurafat itu. Iya, logik. Mantiki itu logik atau masuk akal gitu, masuk akal. Jadi al-anasir al-mantikiyah apa ya? Itu asbabiyah, kausalitas. Ini yang ditentang oleh Ghazali. Ghazali ya, seperti orang ahli nahwu itu terpengaruh dengan filsafat asbabiyah. Sababiyah itu apa? Ada asbab, ada musabbab. Ada sabab, ada natijah hasil. Yaitu yang dipraktekkan dalam nahwu. Setiap harokat amil makmul itu sababiyah itu. Filsafat sababiyah. Nah, Ghazali enggak mau. Hasil itu yang menentukan Tuhan. Contohnya, sesuatu terbakar itu sebabnya karena ada api yang membakar, ya enggak? Gak mungkin kalau api itu terbakar, enggak mungkin. Nah, Nabi Ibrahim itu apa enggak ada terbakar? Sebabnya ada, tapi musababnya enggak ada. Nah, itulah, maka boleh hal ini sampai telaah bukaan YouTube aja, Google aja sudah. Apa itu filsafat sababiyah? Maka muncul Ghazali, Ibnu Rus dengan Ghazali. Qurannya juga benar ya. Qurannya enggak benar, itu saya sababa, iya. Nah, ya, yang menyampaikan sebab menjadi musabab itu siapa? Nah, Ghazali Allah. Nek enggak dia enggak Ibrahim enggak kompong itu. Nah, itu Ghazali enggak mau dia. Sabab kulli syai'in sabab kullu. Itu sebatas dunia. Ya. Nah, itulah. Maka karena itulah makanya karena keluar dari sabab at-tabi'i itu sehingga menjadi mukjizat. Mukjizat itu keluar dari sababiyah semuanya, ayo. Iya. Keluar dari semuanya. Ibnu sendiri ini ya sababiyah ini. Ibnu Rus, iya kelihatannya. Tapi ada pertikai dengan Ghazali itu masalah apa ya? Jadi semua filsafat itu dikritisi sama Ghazali semua. Iya, Ghazali. Karena Ghazali ya sebelumnya juga gitu kan. Iya. Menggeluti filsafat tidak menemukan ketentraman hati. Sebelumnya kan filsafat dulu. Kayak ulama yang menantang filsafatnya. Menggeluti filsafat. Wes iku ilmu lain kok. Kasababiyah ya. Jadi hubungan sebab musabab itu ada. Hubungan sebab musabab. Nah, kalau hubungannya dengan sebab musabab itu berarti unsur logiknya, itu logikanya. Kemudian ada al-umum wal khusus. Ya. Jadi dari deduktif dari kul ilal juz atau sebaliknya al juz ilal kul misalnya. Ya. Misalnya ini nek al-umumiyah. Kalau siswa itu tidak rajin dalam belajar, maka dia tidak akan lulus. Kesimpulannya dulu. Ya, kesimpulannya dulu.
Contoh misalnya si A yang dia waktu ujian tidak mau belajar, malah dia main sepak bola. Contoh si A, si B juga begini. Lah ini dikul jus, bisa juga jus dulu. Si A ketika ujian dia tidak mau mutolaah dulu di rumah, dia lebih baik nonton TV, jadi jus dulu. Terus yang lainnya ini. Maka kesimpulannya setiap siswa yang tidak yang malas belajar, tidak siap ujian, tidak akan lulus. Ya, ini kesimpulan. Itu namanya khusus ilal umum atau al umum ilal khusus. Bisa juga top down dengan top up. Button up dari bawah dulu ke atas, jus ilal kul, atau sebaliknya top down. Itu pemikiran aja gitu. Ya, karena ini hubungannya dengan makna pemikiran makanya itu. Enak top up dana. Ya, itu namanya sabab musabab, umum khusus umum dan sebagainya. Ini unsur-unsur logik di dalam pemaparan kronologisnya. Yang deduktif ya. Yang deduktif dulu kesimpulan apa? Yang nabunnas itu kan jangan menyampaikan secara umum dulu kan? Iya. Nanti perinciannya kan. Ya, perincian dulu. Buktinya apa? Sudah ya? Oke. Yang kedua yang harus diperhitungkan di dalam koheren. Dua, maklumat antandimil ahdath wal a'mal wal mawdu'at wal mawaqif. Ya. Pengetahuan tentang perjalanan kejadian itu, kronologisnya itu loh, secara kronologisnya. Ya. Itu maklumat antandimil ahdath. Ahdath itu apa? Kejadian. Nah, bagaimana kejadian ini disusun secara kronologis, wal a'mal, wal mawdu'at wal mawaqif. Nah, juga begitu topiknya. Topik itu harus berurutan. Mawdu'atnya apa? Kemudian situasionalnya bagaimana? Itu selalu apa namanya? Selalu berurutan. Ya, dari terstruktur. Ya, tapi dulu sebelum zamannya Imam Bukhari itu hadis disusun tidak berdasarkan ini mawdu'at, tapi berdasarkan perawinya, makanya dinamakan musnad. Jadi sanad yang pertama itu Abu Bakar ini meriwayatkan ini hadisnya ini. Tapi zamannya Bukhari dan Kutubus Sittah sudah babul wudu, babul thaharah, babul shalah, babul jima dan seterusnya. Itu sudah ada bab per bab. Itu namanya tabwib. Tabwib itu berlangsung setelah 100 tahun. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang kedua itu unsur-unsur al-ahdath kronologisnya. Yang ketiga, jim, as-sa'yu ila tamasuk fi ma yattasilu bit tajribah al-insaniyah wa yatada'amul iltifam bi tafa'ul al-ma'lumat allati ya'riduha an-nas ma'al ma'rifah as-sabiqah bil alam. Usaha untuk merapatkan, sa'ayas itu berusaha atau berjalan pelan-pelan. As-sa'yu itu berusaha. As-sa'yu ila tamasuk, berusaha untuk merapatkan makna ini dengan apa? Fi ma yattasil bit tajribah al-insaniyah, sesuai dengan pengalaman manusia. Misalnya sampean memproduksi sebuah teks, hujan lebat sekali, kemudian datanglah mendung. Ojo dari ngono. Hujan bisa baru mendung. Ini tidak boleh. Menurut pengalaman yang dialami oleh manusia tidak boleh itu.
harus sesuai dengan pengalaman at-tajribah al-insani. Wa yatada'amu al-iltihab, terendorse, yatada'am itu disokong, koherenitasnya itu, koherennya ini disokong oleh apa? Disokong tak ama yuta'imi itu apa ya, menyokong, menguatkan ya. Asalnya kan diama itu tiang, disangga ya, tersanggakan ya, sebuah kalimat yang koheren itu didukung, di-endorse, istilah sekarang di-endorse ya, dengan informasi yang saling berinteraksi. Informasi itu kan kayak tafaul itu berinteraksi, interaksi sosial itu sambung. Nah, antara informasi yang satu dengan informasi yang kedua ini saling berinteraksi. Nah, bagaimana interaksi ini yang dikemukakan oleh teks itu sesuai dengan al-ma'rifah as-sabiqah, dengan pengetahuan yang telah lewat, yang telah lalu. Ya. Ini. Wa min abrazi man tahaddatsa an adawati tamasuk halide wa ruqayya. Orang yang paling menonjol berbicara tentang alat untuk mengkonektivitaskan, merapatkan sebuah teks itu ya Halide. Halide ini yang banyak mengemukakan hal-hal al-adawat yang dapat merapatkan teks. Ndak amburadul, ndak bikin teks amburadul. Yaitu Halide dan Ruqayyah Hasan. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya punya. Bukunya warna hijau. Jarang tak wocong. Judulnya kalau tidak salah bahasa dan konteks tak begitu. Ono loh. Halide, Meki, istilahnya Meki Halide. Ala khamsi adawat, ya, ada 5 yang dapat merapatkan teks itu. Apa yang pertama? Yaitu al-marji'iyah. Apa al-marji'iyah itu? Ada referensi. Apa referensi itu? Gua itu bodoh referensi. Isim isyarah, isim mausul. 3 ini disebut dengan al-marji'iyah. Sebuah dhamir harus punya referensi. Al-marji'. Isim isyarah harus punya musar ilaih. Isim mausul harus punya silatul mausul. Nah, maka yang paling bisa merapatkan teks itu adalah referensial, al-ikhaliyah atau al-marji'iyah. Kemudian ibdal. Apa ibdal itu? Badal mubdal minhu. Dengan badal. Wal hadzaf, dengan penghilangan. Penghilangan itu justru bisa menjadi perekat. Ada sesuatu yang dihilangkan, didelete. Mbok apa contohnya iki? Wal atof. Nah, huruf atof mesti ya wa. Terus tumat tamasuk al-mu'jami. Ya, tamasuk al-mu'jami itu mu'jamnya tamasuk. Antara sabil itu mesti berhubungan dengan Allah, sabilillah. Enggak ono tariqillah, enggak ono ayo syari'illah, ono. Nek sabilillah. Jadi berarti ini bertamasuk kata-kata sabil dengan Allah. Sebab Allah itu tidak akan sambung dengan tariqillah atau syari'illah atau gam Allah, zukok. Sabilillah. Nah, ini sudah sudah terkoheren itu. Makanya
Ini Islam sendiri, bukan hanya politik. makanya syari'ilah ya kan. Kalau syariah syariatullah, ono syariatullah. Nah, itu namanya tamasuk mu'jami. Seperti contohnya bau tokol insihar. Fi bau tokol insihar itu membaur dalam bau tokol itu bejana, insihar itu melebur. Itu sambungannya mesti bau tokol al insihar. Enggak bisa enggak. Rohibafi dengan rohibaan mesti itu enggak bisa enggak. Nah, itulah namanya tamasuk al-mu'jami. Ada 5 hal. Itu footnote nomor 4 apa itu? Ilmu Lughat An-Nas. Ya ada Subki Ibrahim Al-Fiqi. Itu contoh-contohnya banyak Al-Qur'an itu. Wis mbok download ta lem biru itu bukunya. Itu Ilmu Lughat An-Nas itu itu terdiri dari dua buku. Terdiri dari dua buku. Contoh-contohnya banyak Al-Qur'an. Di-download aja. Menguatkan nih. Menguatkan di drop. Wa ala raghmi min at-tasabu al-kabir fi wadhifati hadhil wasail bainal arabiyyah wal injiliziyah ala sabil mithal. Sabil ini gandengan dengan mithal boleh, tapi kalau ala tariqil mithal ka ono. Apa maneh ala zuqaqil mithal. Zuqaq itu gang cilik. Ala sari'il mithal ndak ono. Ya ala sabilil mithal. Fa inna hunaka ikhtilafan fi mithli al-ibdal. Fal badal fil arabiyyah naw'un min anwa'it tawabi' al-ma'rufa wa yakum bi wadhifati tamasuk an-nassi aidan. Apa ala rohmi itu? Biasanya birrohmi min atau ala rohmi. Meskipun demikian, sekalipun demikian, ala rohmi min at-tasabbuh kabir, sekalipun ada kesamaan yang besar antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris di dalam memfungsikan al-adawatur tamasuk tadi itu bainal arabiyyah wal injiliziyah ala sabil mithal fa inna hunaka ikhtilafan fi mithli al-ibdal, tapi ada beda antara bahasa Inggris bahasa Arab dalam masalah badal. Fal badal fil arabiyyah nau'un min anwa'i tawabi' al-ma'rufa. Sebab badal kalau di bahasa Arab itu termasuk tawabi seperti na'at, taukid dan sebagainya, karena harokatnya ikut mubdal minhu. Nah, ini tidak bisa dimasukkan di teks ini apa? Karena ini pandangan amil. Salah ini, Ustadz ini pengelolaan ini enggak. Nah, sampai nek kritis ya membuat perbandingan bahasa Arab bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab masalah badal, yang dikritisi ini kan masalah amilnya. Padahal kalau bahasa Inggris itu maknanya badal itu termasuk tawabi, na'at, taukid. Itu dalam bidang apanya? Ayo. Bukan maknanya, tapi bidang amil wal ma'mul, dalam bidang i'rabnya. Iki gak iso itu. Nah, kritis saya nolak ini. Perbandingan ini enggak head to head, tidak selevel, tidak apple to apple, tidak bisa. Karena apa? Kalau masalah badal ini yang dikhususkan, yang dipentingkan di sini ini i'rabnya, minat tawabi loh. Tawabi kan i'rab. Na'at mengikuti man'ut, badal mengikuti mubdal minhu, taukid mengikuti mubdal minhu. Apa mana ya? Lain bahasa Inggris gak iso. Tapi tasabur ya, tasabur. Wa huwa yaqumu bi wadhifati tamasuk an-nassi aidan. Nah, badal itu juga termasuk salah satu memfungsikan
kerapatan teks itu. Contohnya dalam Al-Quran, wa mithalul badal fin nahwil arabi qaulu ta'ala qumul laila illa qalila nisfuhu aw naqasa minhu qalilan. Nah, ini enggak ada hubungannya dengan i'rab kalau ini. Kalau ini hubungannya dengan makna. Qumil laila illa qalilan. Itu laila itu ya apa? Itu diterangkan separuh atau kurang sedikit. Nah, ya. Enggak cocok dengan kalimat yang di atas. Kalimatnya di atas itu badal itu termasuk tawabi. Kalau ngomong tawabi itu masalah amil, i'rab. Kalau ini enggak sudah. Nah, maknanya bener ini, lurus. Ya. Qumil laila. Malam itu apa? Ditafsiri badalnya nisfuhu awingkus minhu qalilan. Separuh atau kurang sedikit. Nah, itu. Nah, kalau ini bener ini. Dari segi maknanya. Yang badal itu mana? Nisfuhu awingkus minhu qalilan. Yang mubdal minhunya mana? Al-laila, kumil laila. Tapi istilahnya bukan apa namanya? Bukan badal mubdal minhu. Apa ya? Mufassar sama mufassir, muawwal, pentakwil atau apa ya? Ya wis badal apa. Kalau istilah badal itu mencakup i'rabnya. Muawwal dengan muawwilnya. Al-laila itu muawwal yang ditakwil, yang apa? Nisfuhu awingkus minu qalilan itu muawwil. Ya wis badal mudamin. Fanisfuhu badal ba'at mingkul minal laili. Badal ba'at mingkul, bukan kul mingkul. Akala Muhammad al-khubza nisfahu. Nisfahu itu badal, bukan badal mutabik, tapi badal ba'at mingkul. Nisfahu itu ba'dun, kemudian al-khubzanya kul. Al-laila di sini al-laila mubdal minhu, kemudian kemudian nisfuhu au naqas minhu itu badal ba'at min kul minal laili. Wa huwa yumathilu marji'iyatan sabiqah idhafatan ila dhamair allati taqumu bi wadhifatil marji'i hakadzalik. Qumil laila illa qalilan nisfuhu, ada dhamir. Hu itu kemana? Mengikatnya kan separuh apa? Separuh malam lah, diikat oleh hu. Itu wawunya wawu ataf itu termasuk ada watut tamasuk, tapi asabku. Tapi permaknaannya itu al-haqqu. Wa aidan adilala al-wadhiha wa min thamma yushibul badal fi tahqiq tamasuk baina hatainil ayatain. Dengan demikian maka badal itu punya andil yushimu. Apa yushimu? Jadi kata-kata saham. Saham itu andil. Berandil di dalam mewujudkan unsur apa namanya itu? Unsur tamasuk. Wala sakka anasyak yaqumu bidaurin asasi fi rabtid dilali baina anasirin nasi. Tidak diragukan lagi bahwa konteks itu mempunyai peran dasar di dalam mengkonekkan makna antara unsur-unsur teks. Walida fa inal mukawwinat adilali li aynasin la tadhhar illa min khilalis ya. Oleh karena itulah maka komponen-komponen makna al mukawwinat itu komponen. Al mukawwin jamaknya mukawwinat, komponen maknanya bagi teks apapun itu tidak jelas la tadhhar illa min khilalis ya. Itu tidak jelas kecuali dilihat konteks. Walida fa inal wa min tamma yusarrihu fad.
Nek Ford iki gurune Tamam Hasan gitu. John Ford. John Ford itu muridnya Malinowski. Orang yang ahli antropologi. Kemudian diteruskan dalam bentuk antropologi bahasa, di mana peranan konteks. Sebelum itu yang namanya studi tentang semantik itu mundur gara-gara strukturalisme. Karena struktural itu menolak makna, sedangkan konteks itu penuh dengan makna, maka mundur. Nah, baru bangkit studi tentang teks itu setelah zamannya Ford. Orang Arab banyak yang berguru kepada John Ford di London, di Madhab London. Antara lain yang dikirim ke sana adalah Dr. Kamal Bishir, yang kemudian pulang mengarang buku Ilmul Aswad yang tebal itu, dan Dirosat Lughawiyah dan yang lain-lainnya, Ilmul Aswad dan sebagainya. Kemudian yang kedua Tamam Hasan. Nah, Tamam Hasan pulang mengarang sebuah kitab namanya Manahijul Bakhti fil Lughah. Kemudian tahun 70-an mengeluarkan buku yang monumental Al-Arabiyyah Maknaha wa Mabnaha. Sebelumnya mengarang sebuah buku Al-Wasfiyah wal Mi'yariyah. Kita mau aja. Sampai harus baca ini. Nah, seorang mufassir gak mau baca buku itu harus kiamat. Lumayan sih mufassir Al-Akhlam, menafsir mimpi. Ini enggak mufassir, musafir. Bahaya nih musafir. Bi'anal makna la yang kasifu illa min khilali tasyikil wahdatil lughawiyah atau al-wahdah lughawiyah. Apa pernyataannya Fad? Bahwa makna itu tidak tersingkap la yang kasifu kecuali dari unit bahasa itu dikontekkan. Tasyik dari kata-kata siyak, sayyaqa yusayiku ditaruh dalam konteks, dikontekkan. Kecuali dikontekkan. Jadi makna itu tidak akan muncul kalau teks bahasa itu, unit kebahasaan itu, kesatuan kebahasaan itu tidak dikontekkan. Ai wad'uha fi siyaqatin mukhtalifah. Yaitu diletakkan teks ini dalam konteks yang bermacam-macam. Contohnya ya misalnya Sahibul Bait. Apa itu Sahibul Bait? Pemilik rumah. Kalau Sahibul Mas'alah, Sahibul Musilah. Ada lagi kalau Sahibul Jalalah. Lain lagi lah. Dalam konteksnya lain. Sahibul Jalalah, ada Sahibul Muskilah, ada Sahibul Hajat. Ono mana Sahibul apa takziah, Sahibul Musibah. Doa Arab enggak ono Sahibul Musibah. Wong Indonesia pinter gawe halal Indonesia. Sahibul Hajat ini juga diproses sama dia. Karena saya dari Mesir. Pak Sahibul Jadi untuk kamu sih gak tau selamatan ya. Mana Sahibul Hajat? Iya paham gitu. Ya ini macam-macam nih. Kode-kode Indonesia. Nah, halal itu kan halal itu kan nama Indonesia ada. Indo Arab itu apa istilahnya? Muayyadah. Dari kata-kata id, muayyadah itu halal. Itu istilah muayyadah. Dari kata id saling muayyadah. Dari kata-kata id ini loh. Kemudian di muayyadah. Muayyadah berarti ya saling berinteraksi dalam hari raya itu muayyadah. Makanya diprotes sama Gus Dur halal bihalal. Kalau sudah halal dengan haram tidak masalah. Yang tadinya haram
itu dihalalkan. Yang benar itu halal bihalal. Itu tidak ada istilah halal bihalal, itu buatan Indonesia Dewi lokal, itu bahasa lokal. Asal lokal. Muayyad. Ono mana yang ini lho majalah terbitan Jordal itu. Dari kata ayatun menjadi muya mu oke. Muayyad itu muayyad. Dari kata itu. Sudah ya? Jadi suatu makna menurut John Ford tidak muncul maknanya kecuali kalau dia diletakkan di dalam konteks yang bermacam-macam. Sawaun kanat hadis siyaqat lughawiyah, baik konteksnya konteks bahasa, am ijtimaiyah atau sosial. Ya, konteks bahasa biasanya disebutkan secara lafadziyah, namanya kalau dalam balaghah qarina lafdziyah. Nah, yang di luar itu namanya qarina khaliyah atau siyaqat ijtimaiyah gitu. Wa ya utliqa alaihi fat siyaqul mauqif, konteks situasional. Siyaqul mauqif. Atau kalau bahasanya mutawakkil yang bukan Allah itu apa? Al-maqam. Ada al-maqam, ada al-maqal. Ya, al-maqal itu yang tersebut dalam lafal. Terucap. Kalau di luar itu konteks sosial dan sebagainya itu disebut dengan al-maqam atau al-maqamiyah. Wa min huna uddasyat minal adawat ad-dimniyah. Oleh karena itu maka siap konteks itu uddah minal adawat ad-dimniyah, dianggap sebagai alat yang tersirat. Ad-dimniyah, tersirat. Tidak terucap, tersurat. Minal adawat ad-dimniyah allati tuhaqqiqu tamasuk an-nas, yang dianggap sebagai alat untuk merapatkan sebuah teks. Fa ayyu wahdatin lughawiyyah minan nas al-waqi' tahta itori takhlil tasmalu bi ataini. Setiap kata-kata, kalimat, unit kebahasaan dari sebuah teks yang terjadi ya, yang dapat dianalisis tasmalu bi ataini. Ada dua lingkungan, ada dua milionya ada. Yang pertama albiatul kharijiyah an-nas atau asyab wa yatattasilu bin nas, yaitu lingkungan di luar teks. Ruang lingkup itu. Apa? Ruang lingkup. Bi'a, enggak, bi'a itu lingkungan. Lingkungan. Di mana teks itu diproduksi. Ada dua lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan eksternal al-kharijiyah, yaitu yang disebut dengan siyaq, konteks. Wa yatattasilu bin nas. Yang kedua albiatul lughawiyah al-musakhibah lin nas, yaitu lingkungan bahasa di dalam bahasa yang menyertai teks. Nah, ini sudah dibahas dalam balaghah. Yang kedua ini namanya al-qarina al-lafdhiyah. Menyertai sahabat itu menyertai. Musakhibah itu menyertai. Dari kata sahabat. Bukan, sahabah yusahibu. Nah, dari kata-kata suhbah, sohib, teman. Musahibah yang menemani, yang mengikuti, sahabah yusahibu, yang menyertai. Al-musahibah lin nasi, yaitu lingkungan bahasa yang menyertai sebuah teks, yaitu namanya qarina lafdhi.
Maka sama Doktor Subhi Ibrahim Fikri, adawat termasuk an-nasi itu dua. Ada adawatun kharijiyah, ada eksternal, tatamatsalu fi siyaq yang berupa, ya tamatsal itu berupa teks, wal ikhala al kharijiyah. Ikhala itu sama dengan al marji'iyah. Akhala yukhilu itu roja'a yarji, referensi luar. Wa tajma'uha adilaliyah, keduanya merupakan lingkupnya ilmu semantik. Adapun yang di dalam adawatun dakhiliyah internal, tatamatsalu fi thalathati aqsam, sakliyah wa dilaliyah. Ada formal, ada bentuk, dan ada makna, atau kedua-duanya. Wasakliyah contohnya ada huruf ataf, ini jelas ya. Watikror diulangi. Wal mu'jam mufradatnya. Warutba letaknya, tertibnya, posisinya kata itu. Adapun yang makna adilaliyah itu menyangkup referensinya. Wal ibdal badal, wal hadzf delete, wal muqaranah perbandingan, watikror bil makna pengulangan, wataraduf dengan sinonim, wal indiwa itu tergolong, wasababiyah sababiyah ada kausalitas, azamaniyah dari masanya, wataksis takmim, taukid, wal idrob itu bal itu bahkan Muhammad mujtahidun bal mahirun, itu idrob, bukan tetapi bal itu bahkan pinter, rajin, bahkan pinter, idrob namanya, tambah dibles, tambah ngeblesnya. Wal ataf wal mustaraka tasmalu al ataf. Wa min hadza yattadihu anna bainar rabat ar-rasfi, ar-rabat ar-rafsi itu berarti kohesif, asabaku, wa rabat al-maudhu'i awid dilali yaitu al-khabaku, atau makna dari segi organis. Fala yanfaqu ahaduma anil akhar illa infikakan nadhariyan inta taklil aw wasfin niyah. Kedua-duanya itu merupakan hubungan organik yang tidak bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Antara kohesif dengan koheren tidak bisa dipisah. Ya. Alaqa udwiyah. Apa alaqa udwiyah itu? Hubungan organik. Jangan sampai kepala dipisah dengan badan, tidak bisa. Hanya saja untuk studi, ada THT misalnya. Tapi secara keseluruhan harus dari atas sampai ke bawah, tidak bisa dipisah-pisah. Wala yanfaqu akaduma, apa infaqqa yanfaqu? Wala yazalu, terus menerus antara keduanya anil akhor illa infikakan nadhariyan. Itu bisa dipisah kalau teorinya aja. Illa infikakan nadhariyan, bisa dipisah antara asabaku dengan al-khabaku itu secara teori, tapi dalam prakteknya tidak bisa. Inta takhlil awasful binyah, atau menggambarkan strukturnya bisa dipisah, tapi dalam prakteknya, kenyataannya enggak bisa. Kedua-duanya harus meluncur dari mulut itu, ya harus koheren dan sampai di sini aja ya. Salaman besok ilmu aswad sama sadal uruf ya, sama nahus nas ini masih kita teruskan nahus nas ini sampai habis. Kemudian kita nanti mulai pertama, kita dulu kan membahasnya kan langsung supaya tahu ini teks itu apa aja. Terus pokoknya sampean nek adek lu tamat buku iki sampean dadi mufassir
apa nututi gak ro ngene mufasir. Sebab bagaimanapun juga Al-Qur'an itu ya ada analisisnya, ya analisis bahasa. Ide-ide dalam Al-Qur'an itu, makna-makna yang dikandung, yang dimaksud oleh Allah itu terwadahi dalam bahasa. Nah, ini gak paham bahasanya, begini rumitnya ilmu bahasa itu, mulai aswat, baru sorof, baru nahwu, baru semantik, baru pragmatik, begitu rumitnya. Jadi mufassir itu rumit bukan? Lebih rumit dari bakul kan. Paling enak yo enggak jadi mubalek ya, diundang ngalor ngidul oleh sanu ada oleh berkat malah. Ada amplop tebel. Adik gak tahu gelem ngrungokno ceramah mesti pamit dhisik ya. Iya. Korek-korek dulu ya. Nek korek-korek ngono, nek mubalek enggak. Mubalek pinter. Nek korek-korek yo mari korek manu sing ceramah ngadeg dene pamit ngono. Mangkel aku ngono. Nek anu tok gak gelem belajar padahal ono hadis yang mengecam orang baca Al-Qur'an itu dikecam oleh Allah. Rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi Qur'an sendiri melaknat karena dia tidak mempelajari apa. Mempelajari isinya itu tidak mesti ya harus tafsir enggak. Melok pengajian, ngurungokno. Kan yang dikupas oleh mubalik itu kan ya Al-Qur'an. Ini namanya belajar. Berarti Kayak main golek duit dong. tidak dijuluki kori berarti kan? Tidak dijuluki kori karena kori kan Porak. ngerti mananya. Kalau korek zaman dulu, zamannya Nabi, zamannya sahabat itu setiap korek mesti fakih. Makanya siapa yang berhak menjadi imam? Ayo. Aqra'uhum. Yang paling qiraah. Di sini istilah qiraah itu yang paling baik bacaannya atau yang paling paham fikihnya. Sebab setiap korek dulu itu mesti fakih. Enggak kira-kira apa contoh enggak. Ya hafal ya paham ininya aqra'uhum ya. Maka yang dipersilakan itu silakan kalau menafsiri aqra itu dari bacaan ya sing enak bacaane atau yang paling kiai tapi suaranya enggak enak kiai ini. Enggak apa-apa. Nah, ngambil yang mana, Mas? Julukan yang fakih atau yang mesti yang fakih yang tahu hukumnya sholat, naik iki batal iki gak mestinya itu. Abdul yang bagus bacaannya bagus kan? Biasanya yang paling bagus bacaannya, tapi dia tidak tahu kalau hukumnya ini membatalkan sholat ini bahaya itu. Lebih berbahaya itu. Nah, yang baik itu adalah yang korek di mana fakih itu. Paham nek bergerak begini batal enggak karo korek mau cocok. Aku mangkel ada mari qiraah lho mari ngono pamitan ngene. Karo oleh berkat dhisik mulai. Berkat ambek amplop wis Gak tahu lang ngrungokno. Seakan-akan menyempelekan kandungan. Ini yang penting kandungan. Jangan jadikan Al-Qur'an itu mahjur. Nek lengkapi hadis itu ya apa ya? Orang yang tidak memahaminya dilaknat. Kemudian orang yang tidak mengamalkannya dilaknat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok kita lanjutkan ini lagi sama ilmu asfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.